anak-anak, kembali lagi kita belajar. Dan kali ini kita belajar di tema 1, subtema yang kedua di pembelajaran pertama. Sekarang kita sudah subtema kedua ya anak-anak, di halaman 21. Oke anak-anak, jika di subtema pertama kita belajar mengenai ungkapan, nah, di subtema kedua kali ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Nah, anak-anak yang baik sekalian, sudah tahukah kalimat ajakan itu apa? Ya, benar sekali. Kalimat ajakan itu adalah suatu kalimat yang isinya mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya kalimat ajakan itu berisi kata ayo atau mari. Nah, sekarang mari kita perhatikan percakapan antara Komang dan Maria. Nah, pada percakapan Komang dan Maria ada beberapa kalimat ajakan loh anak-anak. Ingat ya, ciri-ciri dari kalimat ajakan itu ada kata ayo atau mari. Nah, sekarang kamu lihat ada berapa kata ayo di situ dan ada berapa kata mari di situ. Itu adalah kalimat ajakan. Sekarang mari kita lanjutkan materi kita, yaitu di halaman 22. Nah, di situ menjelaskan tentang gerak keseharian dalam tari. Maksudnya itu anak-anak, gerakan yang sering kamu lakukan di hari-hari kamu itu bisa menjadi suatu tarian yang indah jika dikombinasikan dan diberi hitungan yang pas atau yang sama. Nah, di halaman 22 sudah terlihat jelas gambar-gambar contoh gerakan, mulai dari gerakan kepala, tangan, dan selanjutnya gerakan kaki. Nah, jika ketiga gerakan itu dilakukan bersamaan dengan hitungan yang pas, maka akan menjadi sebuah tarian. Nah, jadi anak-anakku, di materi ini menjelaskan bahwa gerakan yang kamu lakukan pada setiap harinya itu bisa dijadikan sebuah tarian yang indah. Selanjutnya kita belajar di matematika, yaitu membandingkan dua bilangan ratusan. Nah, di sini di halaman 23 sudah terlihat jelas bagaimana cara membandingkan bilangan ratusan. Yang pertama itu membandingkan ratusannya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita menyelesaikan, kita harus membandingkan nilai ratusannya. Nilai ratusan yang manakah yang paling banyak? Itu dulu yang kita kerjakan. Yang kedua, jika ratusannya bandingkan puluhan. Misalnya 100 kubus dengan 100 kubus, itu sama ratusannya. Kemudian kita melihat puluhannya. Berapa puluhankah yang di sebelah kiri dan berapa puluhankah yang di sebelah kanan. Kemudian kita bandingkan manakah yang lebih banyak. Dan yang ketiga, jika puluhan juga sama, bandingkan satuannya. Nah, kita bandingkan satuannya, manakah yang lebih banyak atau manakah yang lebih sedikit. Nah, sekarang Miss mau kasih satu contoh. Sekarang buka buku di halaman 24 di nomor 1. Nah, di situ ada dua kotak kan? Kotak pertama dan kotak kedua. Kita lihat dulu berapa ratusan kubuskah di kotak pertama. Nah, di kotak pertama ada 200 kubus atau dua bagian kubus yang masing-masing kubus berisi 100. Dan di kotak kedua 200 juga, berarti ratusan di kotak pertama dan kotak kedua itu sama. Kalau sama, mari kita lihat puluhannya. Puluhan di kotak pertama adalah 30-an. Dan di kotak kedua ada berapa itu anak-anak? Ada 50-an. Nah, berbeda kan? Kalau 3 sama 5, manakah yang lebih besar nakku? Iya, 5. Jadi 30-an dengan 50-an lebih besar 50-an. Nah, jika puluhan yang kita sudah dapat yang mana lebih besar, tugas kita belum selesai. Ada lagi
satu kali lagi tugas kita yang harus kita lakukan, yaitu dengan melihat satuannya. Mari kita lihat di kotak pertama. Ada berapa satuannya? Ya, ada 5. Dan di kotak kedua ada berapa anak-anak? Ya, ada 3. Berarti kotak pertama lebih besar daripada kotak kedua. Sehingga mari kita jumlahkan keseluruhannya. Di kotak pertama ada 200-an ditambah 30-an ditambah 5 satuan, hasilnya adalah 235. Dan di kotak kedua ada 200-an ditambah 50-an ditambah 3 satuan, hasilnya adalah 253. Jadi 235 lebih sedikit dari 253. Nah, gampang kan anak-anak? Oke anak-anak, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya mengerti dan mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Ya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.